Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4B, selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, hari ini nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Sebelum kita belajar hari ini, sebelumnya kita jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Walaupun tadi pagi sudah berdoa, kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Salah satu dipimpin, ayo ini dipimpin. Doa mulai. Ya, terima kasih anak-anak. Pokoknya kita jangan lupa untuk selalu berdoa. Biar dimudahkan dan juga dilancarkan setiap kita belajar. Bisa paham dan bisa menjadi lebih pintar. Oke, sekarang hari ini bagaimana kabarnya semua anak-anak kelas 4B? Iya, coba Bu Faiza cek dulu hari ini yang nggak berangkat siapa ya? Maira, Danis, Ilyas, Dava tidak berangkat. Oke. Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu? Ya, semoga yang sakit segera diberi kesembuhan. Yang tidak tahu kita doakan semoga rajin masuk sekolah. Ya, anak-anak yang di sini semuanya rajin masuk sekolah semua ya. Dari Adela sampai Zerlina. Ibu yakin sudah rajin-rajin semua. Nah, sekarang kalau Bu Faiza tanya, apa sudah siap? Katakan yes, siap. Oke? Sekarang hari ini sudah siap belajar anak-anak kelas 4B? Yes, siap. Oke, kalau siap coba sekarang angkat bukunya. Angkat buku yang ada di mejanya. Ayo, oke. Turunkan. Sekarang coba angkat pulpennya. Ayo, mau lihat siapa yang sudah siap menulis, siap belajar. Ada yang belum mengambil pulpen, silakan diambil dulu pulpennya. Ya, bagus. Diturunkan lagi, dimasukkan lagi. Berarti anak-anak kelas 4B sudah siap belajar seluruhnya. Oke. Sudah siap semua? Hari ini nanti kita akan belajar tentang materi IPAS, topik C, yang bab 2, topik C, materi zat dan perubahannya. Oke? Nah, sebelum itu, Bu Faiza ingin tanya, hari ini anak-anak perasaannya bagaimana? Siapa coba yang perasaannya hari ini nomor 1, seperti nomor 1? Angkat tangan. Ya, bagus. Ya. Yang hari ini seperti nomor 2 perasaannya seperti nomor 2, sedang sedih. Tidak ada, alhamdulillah tidak ada yang sedih. Yang hari ini tidak semangat, apakah ada? Yang hari ini tidak semangat, nanti kita belajar biar lebih semangat. Hari ini kita belajarnya nanti seru, harus lebih semangat, oke? Nah, sebelum kita berlanjut, Bu Faiza dan yang lainnya mau kita bentuk kesepakatan kelas dulu ya. Yang pertama apa anak-anak? Coba dibaca yang ke-1. Jika ada yang berbicara harus mengatakan. Jika ingin berbicara, angkat tangan terlebih dahulu. 3. Berdiskusi dengan tertib. Dibaca bersama-sama yang tulisan paling bawah. Ikuti peraturan dan jadilah yang terbaik. Oke, per kelompok diikuti peraturan kelas kita hari ini dan jadilah kelompok yang terbaik. Siap? Siap. Oke, untuk biar lebih semangat kita berdiri dulu, kita menyanyikan bersama-sama lagu nasional. Bangun pemuda-pemudi. Ayo mana pemuda-pemudi kelas 4B, kita bangun. Kita bernyanyi dulu bersama. Yo, kita bernyanyi bersama-sama. Yang bagus, berdiri yang bagus. Mudi pemuda.
menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Oke, boleh duduk semuanya. Iya, sudah menyanyi kita harus lebih semangat. Semangat tidak? Sip. Oke, seperti yang sudah tadi Bu Faiza paparkan, hari ini kita akan belajar tentang zat dan perubahannya. Coba sekarang anak-anak perhatikan ke layar di depan itu. Ada berapa gambar anak-anak? 3 gambar. Gambar yang paling kiri. Gambar apa ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Angkat tangan. Air putih, air bening, betul. Gambar yang kedua? Batu, ya betul. Gambar yang ketiga? Parfum. Orang menyemprotkan parfum. Ya, orang menyemprotkan parfum. Ada 3 ini, 3 benda ini sama atau beda anak-anak? Gambar yang air itu termasuk berarti apa? Masih ingat? Cair. Kalau batu termasuk? Kalau yang parfum? Aromanya ketika parfum disemprotkan berarti gas, termasuk benda gas. Kalau parfumnya, isi parfumnya masih benda cair. Kalau sudah disemprot, orangnya sudah nyemprot berarti dia gas, sudah berbau. Iya, berarti anak-anak masih ingat ya tentang wujud benda. Sekarang, siapa yang pernah merebus air? Sering merebus air? Wah, bagus. Semuanya hampir merebus mie juga pernah. Apakah gambar air yang direbus seperti ini? Ada asap-asapnya? Terus ada apa lagi? Ada uapnya, kalau tutup yang dibuka ada uapnya. Terus ada apa lagi? Ada embun di tutupnya, di atas tutupnya, ya betul. Itu kenapa? Apa kira-kira ada yang tahu kenapa itu bisa terjadi? Karena ada penguapan air. Masih ada beberapa yang bingung. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar kenapa sih kalau kita kok mau masak atau merebus air bisa seperti itu. Nah, ini pasti anak-anak sering pernah makan es krim semuanya toh? Kenapa kalau kita masih pegang es krimnya kadang-kadang sudah meleleh? Kenapa ya? Karena kena matahari. Betul, Mika. Terus apalagi, Love? Karena terkena panas. Kalau kira-kira kita makannya di ruangan ber-AC? Sama aja. Karena apa? Karena dia mulainya padat, terus bisa meleleh jadi cair. Ya, padahal tetap di ruangan AC. Nanti kita juga akan cari tahu apa betul es krim itu benda padat atau benda cair. Nah, sekarang hari ini apa kalian panas enggak anak-anak? Kira padahal sudah ada apa itu di sana? Kipas angin. Enggak kena. Tapi terlihat enggak anginnya? Tidak terlihat. Padahal kalau tadi yang benda cair bisa melihat enggak kita? Bisa. Terus apalagi benda spidol ini benda apa anak-anak? Padat. Bisa dilihat enggak spidolnya? Bisa. Tapi anginnya bisa dilihat enggak tadi anak-anak? Enggak. Tapi terasa apa tidak angin dari kipas angin? Terasa. Lah itu salah satu sifat-sifat beda ya sifatnya, jenis yang padat, yang cair, dan yang gas. Bisa kita rasakan tapi tidak bisa kita lihat. Iya, betul. Berarti apakah kalian bisa melihat wujud angin anak-anak? Tidak bisa. Tapi apakah kalian bisa merasakannya? Bisa, iya. Berbeda dengan benda padat dan benda gas. Nah, hari ini kenapa sih Bu kita harus belajar kok benda cair, kok benda padat? Nah, tujuannya apa anak-anak? Tujuannya yang pertama, biar kita paham di sekitar kita itu ada macam-macam zat benda. Tidak hanya air saja, tidak hanya
Padat itu tidak hanya kursi saja. Terus apalagi kita bisa paham jenis benda dan perubahannya ya, dan perubahannya. Terus kita juga bisa menjelaskan tadi kenapa kok es krimnya mencair, Bu? Kenapa kok ada uapnya waktu kita merebus air? Itu kita bisa menjelaskan ya. Itu tujuan pembelajaran kita. Siap untuk belajar? Tadi kata-katanya gimana? Yes, siap. Siap belajar? Yes, siap. Oke, kita lanjut ke pelajarannya. Nah, sekarang ada berapa gambar di situ? 6 gambar. Ada berapa peristiwa? Ya, coba sekarang kelompok mana yang ingin bercerita atau ingin berpendapat tentang peristiwa itu? Ayo coba kelompok mana? Kelompok yang berani. Angkat tangan. Coba kelompok yang mau. Apa itu kok gambar dari gelas ada airnya kok jadi es? Itu apa? Yuk, dari kelompok mana? Gimana? Arfan dari kelompok? Ya. Cair menjadi padat. Itu peristiwa yang pertama. Betul. Tepuk tangan dulu buat kelompok C. Terus kelompok mana lagi yang mau bercerita atau berpendapat tentang peristiwanya? Nah, kelompok B. Hanif, ayo. Cair menjadi gas. Yang mana? Peristiwa nomor 2. Peristiwa nomor 2, cair menjadi gas. Ada uap airnya, ada uap-uapnya terlihat, ya toh? Betul sekali. Beri tepuk tangan buat kelompok B. Yang terakhir, kira-kira anak-anak tahu? Ya, kelompok C lagi. Ada cair. Coba kelompok A, jawabannya apakah sama? Kira-kira ini gambar apa ya, anak-anak? Gula, betul. Menjadi cair, menjadi gula, cair, betul. Padat menjadi cair. Itu peristiwa-peristiwanya ada di sekitar kita apa tidak? Ada. Lah itu juga kita pelajari, itu termasuk perubahan wujud benda tanpa kita sadari. Nah, dari tadi kok bilang perubahan wujud apa sih, Bu, perubahan wujud? Perubahan wujud itu proses berubahnya benda atau zat dari satu jenis ke jenis yang lainnya. Tadi contohnya gula pasir tadi jenisnya apa, anak-anak? Padat. Terus menjadi gula cair, jenisnya apa berarti? Cair. Terus tadi ada apa lagi? Air jenisnya apa tadi? Cair. Menjadi es batu jenisnya apa? Padat. Itu berubah dari jenis yang satu ke jenis yang lainnya. Nah, itu namanya perubahan wujud benda. Iya, oke, kita lanjut. Nah, coba dibaca satu-satu. Gambar pertama apa, anak-anak? Gambar yang kedua? Gambar yang ketiga? Ada daun mengembun, kamper menyublim, garam mengkristal. Apa itu? Ada menyublim, mengkristal. Ya toh, kita akan belajar selanjutnya. Kita akan pelajari daun mengembun di pagi hari. Siapa yang pernah mengira kalau di pagi hari itu daunnya basah karena disiram? Siapa yang dulu pernah mengira begitu? Daunnya pagi-pagi basah, ini pasti sudah ada yang menyiram. Ternyata dia tidak ada yang menyiram, tapi daunnya mengembun. Kok bisa, Bu? Nah, nanti kita belajar kenapa kok bisa ada titik-titik embun di daun itu. Terus kamper menyublim. Siapa yang di kamar mandi rumahnya ada kamper yang awalnya besar, bulat segini, lama-lama kecil-kecil habis? Iya. Oh iya, di kamar bisa. Kamarnya atau kamar mandinya? Iya, di lemari juga bisa. Kamarnya atau kamar mandinya jadi harum apa enggak? Ya, tapi lama-lama kampernya tetap atau hilang? Hilang. Itu yang namanya menyublim. Terus ada lagi garam mengkristal. Setiap hari siapa yang makan? Setiap hari kita kan makan ya. Ada garamnya. Lah, garam itu dibuat dari mengkristal air laut yang jadi mengkristal dan jadinya garam.
Nah, sekarang kita lihat animasi ini. Kita lihat ada dapur, ada ini kita lihat ada apa di dapur ini. Coba ayo, kelompok mana yang mau berpendapat? Ya kelompok D dulu. Coba ada gambar apa itu? Apa animasi apa itu? Ya, memasak es batu. Ada lagi yang mau bercoba? Kelompoknya C, padat menjadi cair. Ada lagi yang mau menjawab? Ya, Mika? Ya, kelompok A, es batu yang dilelehkan. Ada gambar apa anak-anak nih? Ini loh. Kompor yang menyala. Terus di dalam panci ini ada apa? Es batu. Ketika Pak kompornya dinyalakan, terus apa yang terjadi? Coba. Nah, ini lama-lama dia mencair. Jadi semuanya berubah menjadi air lagi. Ya kan? Terus ini coba anak-anak perhatikan ini, dilihat. Apa ya ini? Kok semakin ke atas merah-merah ini? Iya, betul, suhu panas. Semakin naik suhu panasnya, es batunya semakin mencair. Lama-lama habis menjadi air biasa lagi. Nah, itu sekilas tentang perubahan wujud. Nah, coba sekarang ini dibaca dulu. Siapa yang mau membaca keras? Ya, coba kelompok B. Coba dibaca kelompok B yang keras. Sekitar kita terdapat 3 wujud zat atau benda, tetapi ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah, misalnya suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud pada suatu benda yang dapat terjadi antara lain peristiwa membeku, mencair, menguap, dan mengembun atau menyublim. Iya, terima kasih buat kelompok B yang sudah mau membaca dengan keras. Tepuk tangan buat kelompok B. Sudah berani membaca dengan keras. Sekarang, tadi kan sudah dibaca ya. Nah, sekarang kita lihat ke sebelah dari layar. Ini ada perubahan wujud benda. Tadi kan kita sudah tahu ya, benda itu ada 3 jenis. Ya, sekarang Bu Faiza punya kartu di sini. Kita akan buat bagan atau kita buat skema perubahan wujud benda. Ya, yang pertama harus anak-anak lakukan, tempel dulu ada 3 jenis benda. Tempel dulu, cari kartu tentang 3 jenis benda. Oke, paham? Selanjutnya nanti kita buat arah panahnya. Paham? Oke, sekarang Bu Faiza kasih kesempatan dulu untuk kelompok. Siapa yang paling berani maju dia dapat bintang pertama. Oke, kelompok B dulu. Maju, siapa yang mau maju? Tempel dulu, yang mana? Ya. Selanjutnya kelompok mana yang berani maju? Ya, kelompok D. Ayo maju. Pilih jenis bendanya dulu. Ya. Kelompok mana lagi yang mau maju? Iya, kelompok mana tadi? Kelompok A dulu apa B, C dulu? Ya, kelompoknya Soraya dulu. Tidak apa-apa, ayo. Ya, kelompok A dulu, boleh kelompok A dulu. Yang berani. Masih tinggal 1 jenis benda. Ditempel dulu. Oke, ditempel. Kita akan buat skemanya dulu. Tempel dulu, ya. Sudah ada berapa jenis benda anak-anak? Padat, cair, dan
gas. Sekarang kita akan menempel Bu Faiza batu satu arah panahnya, oke? Ada panah merah dan ada panah biru. Nanti ditempelkan yang merah berarti dia membutuhkan panas, yang biru dia berarti mengeluarkan panas. Mbak Aiza bantu tempel satu dulu ya. Oke. Sekarang kelompok siapa lagi yang mau mencoba? Ayo, kesempatan untuk mendapatkan poin bintang. Ayo, boleh Salsa, maju. Ayo. Siapa lagi? Ya, ayo. Ayo Amirul. Siapa lagi? Ya, ayo Soraya. Ayo Kanaya. Kamu pilih. Ya. Gak apa-apa, ini ada biru lagi. Ini tambah biru. Terus yang ini juga di sini. Ya, ayo Hanif, boleh maju. Masih satu panah lagi. Ini dulu. Ya. Oh iya. Ya, terima kasih ya sudah bantu ya. Oke, terima kasih yang membantu Ibu. Sekarang masih ada kartu perubahan wujudnya. Sudah tertempel, panahnya dari padat menjadi cair, cair menjadi padat. Ya toh, terus cair menjadi gas, gas menjadi cair, padat menjadi gas, dan gas menjadi padat. Sekarang tinggal ditempel kartu perubahan wujudnya. Siapa yang sini sudah mudah? Berarti panah merah menjadi apa? Panah biru menjadi apa? Sekarang dipilih. Ya, yang belum. Ayo, Salsa sudah belum tadi? Iya, ayo Aura, Faizi. Satu-satu dulu. Satu-satu pilih. Iya, satu-satu dulu, tenang. Semua dapat giliran. Iya, semua dapat giliran ya. Semua dapat giliran, boleh. Masih 2 kartu lagi. Siapa yang mau? Masih main nyublim dan mengkristal. Ayo Kanaya. Siapa lagi? Raffi ya, boleh Raffi. Ayo Love, jadi enggak? Masih satu ini, masih satu. Ayo Kanaya. Ya, lama. Oke, beri tepuk tangan semuanya untuk kelas 4B. Ya, kita sekarang lihat ke sini. Dari padat, cair, gas. Kita lihat panahnya dulu. Dari cair menjadi padat, betul membeku? Betul, contohnya es batu. Padat menjadi cair, betul mencair? Betul, dia memerlukan panas, panah merah, betul. Terus sekarang cair menjadi gas, panah merah memerlukan panas, menguap, betul? Betul. Gas menjadi cair menjadi mengembun, betul juga. Sekarang padat menjadi gas, mengkristal, betul. Gas menjadi padat menjadi gas, menyublim, betul. Gas
gas menjadi padat mengkristal. Semuanya betul, tepuk tangan buat anak-anak kelas 4B. Ternyata sudah paham dengan penjelasan Ibu. Nah, ini dia kuncinya, betul kan? Sudah sama dengan yang kita tempel? Iya, sudah sama. Berarti anak-anak sudah paham dengan yang kita pelajari. Oke. Setelah ini kita akan menyimak video. Perhatikan dulu, ada 3 pertanyaan. Boleh ditulis dulu pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan ini yang nanti kalian cari di video itu. Jawabannya apa? Salah satu juga boleh. Kalian mau menjawab pertanyaan yang mana nanti boleh. Nanti setiap kelompok boleh menjawab 1 pertanyaan itu. Ya. Jadi 1, apa sajakah perubahan wujud yang terjadi pada benda? Terus 2, mengapa benda dapat berubah wujud? Dan 3, bagaimanakah air bisa menjadi es? Nanti kita cari jawabannya di video. Oke? Oke. Ditulis dulu boleh, nanti kita cari jawabannya di video. Susi dulu. Oke, kita siap untuk menonton video? Oke, kita tonton videonya bersama-sama. Halo adik-adik, apakah kalian pernah makan es krim? Pasti rasanya sangat dingin sekali, apalagi ketika dimakan saat cuaca panas. Wah, sangat lezat pastinya. Sekarang, coba kalian perhatikan. Wah, es krimnya mulai mencair. Namun, apakah kalian pernah berpikir, kenapa ya es krim jika dibiarkan di ruang terbuka, lama-lama akan mencair? Jadi, itu tadi merupakan salah satu proses perubahan wujud benda dari padat ke cair. Banyak sekali perubahan wujud benda yang kita alami. Sambil dicatat, boleh dicatat, sambil dicatat. Tidak ringan. Namun, apakah kalian Sambil tahu ditulis, gak apa-apa ditulis. apa yang dimaksud dengan perubahan wujud benda? Jadi, perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Sedangkan perubahan wujud benda itu terdiri dari perubahan wujud pada cair dan perubahan wujud menjadi es. Yang pertama adalah benda padat. Benda padat memiliki beberapa sifat. Yang pertama, bentuknya tetap. Yang kedua, volumenya juga tetap. Yang ketiga, dapat diubah bentuknya dengan cara tertentu. Yang keempat, diri masak. Yang kelima, tidak dapat dimakan dengan
Dan yang keenam, tidak dapat mengalir. Contoh dari pendapat yang tersendiri yang pertama adalah mobil, yang kedua adalah sandal, yang ketiga adalah kursi, dan yang keempat adalah sepeda. Itu adalah contoh dari pendapat. Kemudian ada benda cair. Sifat dari benda cair yang pertama bentuknya tidak tetap, yang kedua bersifat mengalir, yang ketiga dapat masuk pada celah-celah kecil, yang keempat memiliki tekanan untuk menuju ke segala, yang kelima memiliki permukaan selalu datar, yang keenam memiliki gerak gelombang. Sekarang coba kalian perhatikan, ada jus jeruk, minyak goreng, dan sabun cair. Nah, itu adalah contoh dari benda cair. Oke, sekarang kita lanjut ke benda gas. Sifat dari benda gas yang pertama adalah memiliki bentuk dan volume yang menyesuaikan dengan bentuk atau kondisi wadah yang menampungnya. Yang kedua, memiliki tekanan yang bisa menekan ke segala arah. Berikut ini contoh dari benda gas. Ada karbon dioksida atau asap dari pabrik. Kemudian angin atau udara yang kita hirup. Kemudian yang ketiga ada asap pembakaran dari kayu. Pastinya kalian pernah berpikir, mengapa perubahan wujud benda itu dapat terjadi? Perubahan wujud benda terjadi karena adanya peristiwa pemanasan, pendinginan, dan pengembangan pada benda tersebut. Sekarang coba kalian perhatikan. Yang berada di sebelah kiri itu adalah perubahan wujud benda saat menerima kalor. Dan di sebelah kanan adalah perubahan wujud benda saat melepas kalor. Perubahan wujud benda saat menerima kalor yang pertama adalah mencair, yang kedua menguap, dan yang ketiga adalah menyublim. Kemudian perubahan wujud benda saat melepas kalor yang pertama adalah membeku, yang kedua mengembung, dan yang ketiga adalah mengkristal. Oke, sekarang kita masuk ke materi macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama, perubahan wujud benda membeku. Membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi padat. Untuk contoh perubahan wujud benda membeku, yang pertama adalah es batu. Ketika es batu itu dimasukkan ke dalam kulkas atau ke dalam freezer, maka secara otomatis es batu itu akan menjadi beku atau menjadi membeku. Kemudian ada agar-agar. Yang ketiga ada lilin. Selanjutnya ada perubahan benda mencair. Perubahan wujud benda mencair adalah perubahan wujud zat padat menjadi cair. Contohnya yang pertama adalah es krim yang mencair. Kemudian es batu ketika dibiarkan di ruangan terbuka, maka kelama-lamaan dia akan mencair. Dan yang ketiga ada mentega. Ketika mentega tersebut dipanaskan di atas kompor, maka lama-kelamaan mentega tersebut juga akan mencair. Oke, sekarang kita lanjut mengenai perubahan wujud benda menguap. Perubahan wujud benda menguap adalah perubahan wujud zat cair menjadi gas. Contohnya yang pertama adalah penguapan air laut akibat panas sinar matahari. Dan yang kedua adalah menjemur baju. Dan yang ketiga contohnya adalah merebus air hingga mendidih. Dan yang keempat adalah menyemprotkan parfum. Sekarang ada perubahan wujud benda mengembung. Mengembung adalah perubahan wujud gas menjadi cair. Es batu yang dimasukkan ke dalam gelas lama-kelamaan akan muncul butiran-butiran air pada bagian luar gelas. Kemudian ada uap panas dari air tertahan oleh penutup, sehingga uap panas tersebut menempel pada tutup gelas dan berubah menjadi titik-titik air atau embun. Dan contoh yang terakhir
udara dingin di pagi hari yang menyebabkan munculnya titik-titik air atau embun yang menempel pada daun. Sekarang kita masuk pada perubahan wujud benda menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi zat gas. Contohnya adalah camper atau kabel halus yang diletakkan di dalam lemari pakaian atau kamar mandi, lama-kelamaan akan habis. Yang kedua, ada pengaruh ruangan. Pengaruh ruangan, jika dibiarkan di ruang terbuka, maka lama-kelamaan akan habis terkena udara. Kemudian ada perubahan wujud benda mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Contohnya yaitu uap udara yang menjadi salju, kemudian ada air laut yang menjadi garam, dan yang terakhir adalah unak es yang ada di dalam dinding bekas atau freezer. Berikut ini merupakan rumus perubahan wujud zat benda. Yang pertama, gas menjadi padat disebut dengan mengkristal, kemudian gas menjadi cair disebut mengembun, dan cair menjadi padat disebut membeku. Dan sebaliknya, ketika benda padat menjadi gas disebut menyublim. Kemudian benda padat menjadi cair disebut mencair. Dan benda cair menjadi gas disebut menguap. Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana perubahan wujud benda itu terjadi. Halo adik-adik, apakah kalian pernah makan es krim? Pasti. Ya, oke, sudah disimak bersama-sama. Nah, sekarang coba kita kembali ke pertanyaan yang sebelumnya. Ada 3 tadi, siapa dari kelompoknya siapa yang kira-kira sudah menemukan jawabannya? Kalau sudah menyimak pasti sudah menemukan jawabannya. Sambil Bu Faiza nilai dan masukkan ya. Coba Bu Faiza hitung dari sampai 3 kira-kira boleh menjawab pertanyaan yang mana saja terserah. 1, 2, 3. Kelompok mana dulu? Ya, kelompok B dulu. Kelompok B dulu tadi sudah. Soal yang keberapa? Soal yang pertama. Yang apa saja perubahan wujud yang terjadi pada benda? Jawabannya apa kelompok B? Mencair, membeku, mengembun, menguap, mengkristal, menyublim. Ya, ada berapa berarti? 6. Ada 6 perubahan wujud yang terjadi pada benda. Tadi jawabannya kelompok B sudah betul. Ada mencair, menguap, membeku, mengembun, mengkristal, menyublim. Tepuk tangan buat kelompok B. Ya, sekarang kelompok mana lagi? D. Kelompok D, coba silakan. Kelompok. Ya enggak apa-apa, nanti kelompok B setelah ini ya. Kelompok D mau menjawab yang nomor berapa? Kelompok yang 3. Ya, jawaban pertanyaan nomor 3 apa? Bagaimana air bisa menjadi es? Aisyah? Karena ditaruh di kulkas. Ada lagi yang mau melengkapi? Kelompok C tadi mau menjawab pertanyaan nomor berapa? Enggak apa-apa, itu belum lengkap jawabannya karena masuk dalam kulkas. Apa yang terjadi di dalam kulkas? Gimana kelompok C? Ada perubahan cair menjadi padat. Betul sekali, beri tepuk tangan buat kelompok C. Ya, betul kelompok D, betul. Bagaimana air bisa menjadi es batu? Karena dimasukkan ke dalam kulkas. Dalam kulkas ada suhu yang dingin. Ini tadi dia melepaskan panas, melepaskan kalor atau panas. Jadi dia berubah menjadi padat, dari cair menjadi padat. Nah, terakhir pertanyaan nomor 2. Ada yang berani untuk menjawab? Kelompok berapa? Mengapa benda dapat berubah wujud? Tidak ada, kita beri kelompok B lagi. Gimana? Kelompok B? Ada perubahan suhu. Karena ada perubahan suhu. Betul sekali, ada perubahan suhu atau perubahan lingkungan yang menjadikan benda bisa berubah wujud. Tepuk tangan buat semua. Ya, kelompok B, kelompok D, dan juga kelompok C. Yang lainnya bisa menyimak lagi, nanti kita masih ada banyak kegiatan. Oke, setelah menyimak video,
Bu Faiza punya sebuah kotak yang namanya mystery box, akan Bu Faiza bagikan ke setiap kelompok. Di dalam mystery box ini ada isinya. Bisa dibuka bersama-sama dengan kelompoknya. Ya. Boleh dibuka dan coba dibaca, diperhatikan dulu isi dari kotak itu ada apa. Di situ ada sebuah dadu dan ada di setiap bagian mystery box-nya ada tulisan, ada kartunya, dibaca kartu tiap bagian dari misterinya. Jangan ditutup lagi, tidak apa-apa, dibuka. Dibuka, dibaca bersama-sama. Nah, dibaca per bagian, dibaca per bagiannya. Dibaca per bagian. Tidak apa-apa, dari boleh terserah dari sini dulu, terus ke sini boleh muter. Ayo dibaca. Baca bersama kelompoknya. Terus sekarang di dalam misteri itu ada sebuah dadu, betul? Diangkat dulu semua dadunya. Diangkat semua setiap kelompok dadunya. Ada berapa gambar dalam dadu itu? Ada 6 gambar di setiap sisi dadu. Nah, gambar itu adalah gambar-gambar perubahan, gambar-gambar wujud benda. Ada perubahan wujud benda di situ. Nah, sudah dibaca semua di mystery box-nya? Sudah dibaca kartu-kartu dalam mystery box? Nah, di dalam mystery box itu, di dalam setiap sisi ada kenapa perubahan wujud benda, ada apa saja perubahan wujud-wujud benda. Terus ada contoh-contohnya. Nah, sekarang Bu Faiza bagikan lembar kerja untuk diisi bersama kelompoknya, didiskusikan. Kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Nah, dalam lembar kerja itu ada 4 halaman ya anak-anak. Halaman pertama dituliskan dulu nama dan juga anggota kelompoknya. Ya. Halaman pertama sudah ditulis anak-anak? Oke, kita buka halaman kedua. Dibuka halaman kedua. Nah, di halaman kedua itu Bu Faiza juga memberikan kartu di dalam kantong-kantong. Nah, kartu gambar itu silakan kalian tempelkan di bawah nama bendanya. Ditempelkan di bawah nama bendanya. Ya, kartu di dalam kantong ini ditempelkan di bawahnya keterangan ini. Mana yang kartu gambar gas, benda padat, benda cair. Silakan berdiskusi bersama kelompoknya untuk menempelkan. Ya, ditempel. Kira-kira kartu gambar itu didiskusikan bersama kelompoknya. Di situ kira-kira gambar apa dan termasuk pada wujud apa? Ya ditempelkan. Ditempelkan. Ditempelkan sambil kalau bingung dibuka kembali mystery box-nya itu termasuk gambar apa dan termasuk pada benda apa.
Berdiskusi bersama kelompoknya. Dikerjakan dulu. Ya, kerjakan dulu, tempel dulu. Yang ini nanti setelah ini kegiatan dengan Dadu, setelah ini Kedira Mbak Iza akan. Ya, kelompok B sudah bagus, halaman kedua sudah selesai, kelompok A juga sudah bagus, sudah selesai halaman kedua. Kelompok C sudah? Ya, oke, kelompok D sudah. Halaman 2 sudah kelompok D. Kelompok E sudah halaman 2? Oke, bagus. Sekarang kita buka halaman ketiga, anak-anak. Halaman ketiga. Ya, coba perhatikan, angkat dulu Dadunya, angkat. Dadunya angkat dulu, Dadu. Nah, halaman ketiga dan halaman keempat dikerjakan dengan menggunakan Dadu. Setiap anak, perhatikan dulu penjelasan Ibu Love. Setiap anak boleh melempar 1 kali lemparan Dadu. Nanti gambar yang di atas kalian tuliskan pada kolom benda. Gambar itu nanti kalian tuliskan juga proses apa yang terjadi pada gambar itu. Kemudian perubahan wujud apa yang terjadi di situ ditulis juga. Paham? Setiap anak melempar 1 kali dan juga mengerjakan bersama-sama. Oke, silakan boleh dilempar kesempatannya. Sampai muncul 6 gambar ya. Ini halaman berikutnya ada di halaman. Sampai 6. Ya, boleh. Yang terakhir boleh bersama-sama lemparnya boleh. Ya, ini berarti apa? Daun mengembun. Ya, daun mengembun ditulis di sini. Proses yang terjadi apa? Nah, namanya perubahan wujudnya apa berarti mengembun? Atau embun dalam daun boleh ditulis. Yang muncul gambar apa ditulis di tabel. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh bertanya. Proses yang terjadi kapur barus berarti proses yang terjadi. Gitu. Ya, kalau ditaruh di luar proses apa yang terjadi? Proses yang terjadi berarti apa? Ya. Yang prosesnya itu berarti dari apa menjadi apa. Prosesnya itu ditulis dari benda apa menjadi apa, begitu ya. Kalau perubahan wujudnya itu ditulis mencair atau membeku atau mengembun. Bendanya ini. Apa ini? Apa ini? Air yang dipanaskan, air yang mendidih, boleh. Atau uap air mendidih. Prosesnya, Bu Faiza ulangi, prosesnya itu dari apa menjadi apa ditulis. Perubahannya itu mencair, mengembun, mengkristal dipilih. Ditulis dalam tabelnya. Bergantian melempar dadunya dan mengerjakannya. Sepuluh menit cukup? Oke, 10 menit. Menguap. Boleh ditulis menurut kalian itu gambarnya apa? Boleh ditulis. Diskusi bersama kelompoknya. Sepuluh menit tapi sudah berjalan 2 menit ya tadi ya. Oke.
bisa perhatikan mystery box yang kalian punya biar membantu. Oke? Waktunya masih 6 menit lagi. Coba dikerjakan. Sambil Bu Faiza nilai partisipasi kalian di tiap kelompok. Jadi ikut berdiskusi semua ya. Biar semuanya ikut berdiskusi dan berpartisipasi karena Bu Faiza nilai. Coba dicek lagi dulu, dicek lagi. Ya, dicek lagi. Kalau sudah ditulis kesimpulan yang paling belakang, kesimpulannya bagaimana? Bekerja sama berdiskusi, Bu Faiza nilai. Ya, ini lanjutannya sampai semua bendanya. Nah, yang tinggi toh. Ya udah, ini sudah ditulis. Ada 6. Aku lilin. Ayo ikut berdiskusi. Gantian nggak apa-apa nulisnya. Bukan, lihat sini bisa. Kalau sudah ditulis di paling belakang, halaman paling belakang, halaman 4, kesimpulannya. Tulis kesimpulannya, didiskusikan bersama kelompok. Jadi, apa yang kamu ketahui tentang perubahan wujud benda? Ini yang di bawahnya. Semuanya harus berpartisipasi ya, Bu Faiza nilai. Ayo Arya ikut berdiskusi Arya. Oh iya. Ya bagus, ikut berdiskusi semua ya. Tiga menit lagi ya waktunya. Nanti kalau sudah selesai bisa dicek kesimpulannya sudah ditulis yang di bawah. Kesimpulan yang paling bawah jangan lupa ditulis ya. Kesimpulan itu apa yang kamu, hasilnya apa begitu. Jadi intinya perubahan wujud benda apa yang kamu ketahui tentang itu. Kalau masih sulit bisa buka mystery box-nya. Coba hasil intinya perubahan wujud benda itu apa? Nggak usah ditutup, nggak apa-apa.
Sudah, duduk. Kembali ke kelompoknya sudah semua? Sambil siap-siap habis ini presentasi. Ya, kita beri kesempatan untuk kelompok C dulu yang maju. Yang lainnya mendengarkan yang bagus. Halo. Kelompok 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ya, oke. Sekarang kita dengarkan dari kelompok C. Silakan dibacakan hasilnya. Yang halaman pertama. Halaman 2 yang menempel. Ya, diperlihatkan ke teman-temannya. Dia dibacakan, gas, ada gambar apa saja? Ya, di gambar di benda gas ada gambar udara. Terus ada gambar apa lagi? Balon, udara di dalam balon. Di benda padat ada gambar apa? Ada batu. Terus apa lagi di benda cair? Air. Bagaimana teman-teman, sama? Ya, terus coba yang kegiatan selanjutnya dibalik. Bergantian dibaca. Perubahan benda gas menjadi padat. Yang lain teman-teman didengarkan. Terus apa lagi? Kapur barus menyublim padat menjadi gas, betul. Padat menjadi gas, betul. Betul. Terus yang selanjutnya.
batu cair menjadi padat. Ya sudah, beri tepuk tangan buat kelompok C. Terima kasih kelompok C. Silakan duduk lagi kelompok C. Kelompok mana lagi yang mau mencoba? Ya, kelompok A. Kita beri kesempatan buat kelompok A dulu. Ayo maju kelompok A. Geser ke sini, nggak apa-apa. Perkenalan dulu dari kelompok berapa? Ya, teman-teman halo. Didengarkan dulu dari kelompok A mau mempresentasikan, silakan kelompok A. Anggota Salsa, Love, Kanaya, Reson, Dian, Dasa. Yang lain didengarkan dulu. Terus gimana ya? Yang kegiatan satu gambar apa saja? Gambar balon sama asap. Ya. Ada gambarnya batu, cair gambarnya air. Terus ya betul. Terus kegiatan selanjutnya berganti coba. Yang pertama adalah kapur garus. Proses kapur garus adalah padat menjadi gas. Perubahan wujud itu adalah Ya, yang selanjutnya benda air panas. Proses yang terjadi cair menjadi gas. Perubahan wujud menguap. cair menjadi gas. Perubahan wujudnya menguap. Yang keempat, coba dibaca. Garam, gas menjadi padat di kristal. Ya. Terima kasih untuk kelompok A. Beri tepuk tangan untuk kelompok A. Ya, silakan duduk. Boleh duduk. Ya. Oke, selanjutnya kelompok B. Boleh kelompok B. Beri tepuk tangan buat kelompok B. Ya. Perkenalan diri dulu boleh kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Anggota Hanif, Danis, Yunus, Novia, Zerlina. Kegiatan satu coba dibacakan. Di benda gas terdapat balon berisi udara dan asap. Benda padat terdapat batu, benda cair terdapat air putih. Ya, betul. Proses yang terjadi gas menjadi cair. Perubahan wujud benda. Ya, terus selanjutnya ya, terus yang ketiga. Terus batu cair menjadi padat. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok B. Betul semuanya. Terima kasih kelompok B. Jawabannya sudah benar semua. Ya. Ya, terima kasih ya untuk kelompok-kelompok yang lainnya. Bagaimana jawabannya kelompok D dan kelompok A? Kelompok E. Sudah sama? Iya, betul. Sudah betul juga jawabannya kelompok E. Kelompok D? Salah semua. Kelompok D juga jawabannya sudah betul. Anak-anak di sini sudah hampir semuanya menjawab dengan benar. Beri tepuk tangan untuk kelas 6 4B. Kelas 4B. Oke. Supaya lebih ingat lagi, kita bernyanyi bersama-sama. Tadi kan sudah mengerjakan. Sekarang kita nyanyikan biar lebih ingat tentang perubahan wujud. Siap menyanyi?
Oke, kita bernyanyi bersama-sama ya. Yuk kita menyanyikan dengan bagus. Ayo kawan-kawan belajar bersama, memahami tentang perubahan sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa, sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa. Jadi cair disebut mencair, cair jadi padat disebut membeku, air jadi gas disebut menguap, gas jadi cair disebut mengembun, padat jadi gas disebut menyublim, gas jadi padat disebut mengkristal. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Kita ice breaking dulu. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Ya, coba 4, 5. Ya, tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah semangat semuanya. Oke. Hampir berakhir, sudah bersama-sama. Sekarang kita akhirnya mengerjakan evaluasi untuk biar melihat supaya melihat sudah paham atau belum. Dikerjakan mandiri dengan jujur, ya mandi sendiri. Jangan lupa berdoa dulu sebelum mengerjakan dan ditulis namanya. Nama dan nomor absennya. Jangan lupa ditulis nama dan nomor absennya. Oke, dikerjakan 10 menit cukup ya? Ya, nama lengkap dan nomor absen. Dikerjakan sendiri-sendiri, tidak lagi berkelompok. Dikerjakan jujur. Mudah-mudah, ayo dikerjakan. Ya. Sikap dalam mengerjakan juga Bu Faiza nilai ya. Jadi yang mengerjakan yang baik, yang serius, jujur. Yang sudah dicek lagi dan ditaruh di situ. Nanti kita cocokkan bersama-sama.
Kalau sudah dicek dulu, nanti kita cocokkan bersama-sama. Ditaruh di mejanya dan dibalik agar temannya tidak melihat. Enggak, nanti kita tuker. Ya, nanti kita tuker sama temannya. Ya, nanti geser. Kita cocokkan bersama-sama. Oke, sudah? Oke, sekarang kita geser, tukar dengan temannya satu kelompok. Geser satu, bergeser satu. Yuk bergeser dengan temannya, kita cocokkan bersama-sama. Ini udah. Ya, kita geser satu, sudah geser. Oke, geser satu ya, kita sudah semua. Ya, sudah semua ya, kita cocokkan. Nomor 1, kalau salah dicoret ya. Nomor 1 B. Nomor 2 C. Nomor 3 D. Nomor 2 C. Nomor 3 D. Nomor 4 A. Nomor 4 A ya. Nomor 5 D. Nomor 5 D. Nomor 6 C. Nomor 7 B. Nomor 7 B. Ya, nomor 7 B. Nomor 8 A. Nomor 8 A. Nomor 9 C. Nomor 10 A. Oke, sekarang dihitung betulnya dan ditulis. Nomor 9 C. Ya, ditulis. Ya, di kotak nilai. Nomor 10 A. Ya, ditulis. Nomor 6 C. Ditulis di kotak nilai ya. Betul, ditulis di kotak nilai. Kalau betul 90, betul 9, berarti tulis 90. Ya. Jadi 70. Tulis di kotak nilai. Coba, sekarang Bu Faiza tanya yang dikoreksi benar semua, angkat tangan. Siapa yang benar semua? Ya, tepuk tangan buat Hanif. Sudah mudah. Salah satu. Salah satu. Salah. Ini salah satu. Kamu betul berapa? Salah satu kan Yunus salah satu ya. Berarti 90. Yang nilainya 80.
70? Oke. Yang di bawah 70 siapa saja? Kenapa Aura? Ya. Ya, enggak apa-apa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, yang di bawah 70 nanti masih untuk semuanya ada kegiatan remedial dan juga pengayaan. Pengayaan buat yang sudah tuntas dan yang belum tuntas, remedial. Ditulis namanya, tulis namanya dan kelasnya. Yang remedial? Enggak, aku 80, Bu. Yang itu pengayaan ya. Ditulis namanya dan dikerjakan. Mengerjakan lembar pengayaan. Yang ini ya remedial siapa? Ya remedial. Ya ini yang remedi. Yang pengayaan buat yang sudah tuntas. Ya sudah 100 ya. Ini kan pengayaan biar semakin kaya. Ya sudah. Yang pengayaan biar semakin paham, yang remedial untuk bisa menambah nilai dan menambah pemahamannya. Sudah paham? Ditulis namanya dan kelasnya. Oh, ini 60. Yang pengayaan kasihkan ke sana. Enggak apa-apa, biar dicoret. Ya. Sebisanya saja, enggak apa-apa. Oke, sudah. Sekarang dikumpulkan di kelompoknya masing-masing. Ya, 1 menit lagi ya. Setelah itu dikumpulkan di meja, di tengah mejanya masing-masing. Yang pengayaan, yang sudah pengayaan. Dikerjakan sebisanya saja, enggak apa-apa. Oke? 1 menit lagi. Oke, sudah selesai 1 menit. Dikumpulkan di meja di tengahnya. Nanti Bu Faiza ambil. Oke, sudah dikumpulkan saja. Tidak apa-apa, sebisanya. Tidak apa-apa. Sudah, tidak usah berjalan-jalan. Ayo dikumpulkan di mejanya sendiri-sendiri. Di meja kelompoknya. Dikumpulkan di meja kelompoknya.
Nanti Bu Faiza ambil di mejanya kelompoknya masing-masing. Oke, sudah semuanya? Ya, taruh sini saja nanti Bu Faiza ambil. Oke, semuanya tepuk semangat. Semangat, go, semangat, yes. Kita sudah pada akhir pembelajaran. Hari ini yang kita pelajari, manfaatnya apa sih kita belajar? Kita sudah memperoleh pemahaman yang lebih banyak tentang, kita sudah memahami perubahan wujud benda dan macam-macam wujud benda. Kita sudah tahu juga ada apa saja perubahan wujud di sekitar kita. Iya, betul sekali. Itu manfaat kita belajar pada hari ini. Nah, simpulannya coba kita baca bersama-sama hari ini. Simpulannya dibaca bersama-sama anak-anak. Padat, cair, dan gas. Oleh suhu, lingkungan, dan perubahan wujud yang terjadi, mencair, membeku, menguap. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini apakah kalian senang? Siapa yang hari ini senang? Iya, semuanya senang. Ada yang enggak senang? Ya. Oke, semuanya sudah senang semua ya. Lah, bagian mana yang paling kamu senangi hari ini? Pada saat belajar hari ini, bagian mana yang paling senang? Menempel. Dadu. Ya, betul. Ya, dadu menempel. Bagian yang paling sulit apa anak-anak? Pengayaan paling sulit, ya. Nah, oke, hal yang ingin kamu pelajari selanjutnya apa? Yang ingin belajar lebih tentang perubahan wujud. Iya, betul. Iya. Oke. Sekarang kita sudah selesai belajar pada siang hari ini. Kita sudah belajar, kita sudah bermain, menempel, bermain dengan dadu. Nah, sekarang sudah di akhir pembelajaran. Anak-anak kelas 4B sudah belajar dengan baik. Jangan lupa untuk belajar lagi di rumah untuk selalu rajin belajar agar nilainya semakin meningkat. Sekarang coba berkemas-kemas dulu boleh? Boleh berkemas-kemas dan kita akan berdoa bersama-sama. Sudah duduk semua? Langsung duduk dan kita berdoa bersama-sama. Disiapkan salah satu? Ya, berdoa mulai. Ya, terima kasih untuk anak-anak semuanya kelas 4B. Selamat siang. Siang. Luar biasa, tetap semangat. Yes. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh yang bagus tidak usah dinaikkan kursinya.